9 apa? Gak bisa ketemu still. Tidak bisa kan 30 tambah kuan bisa acaranya ini. Apa tuh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa tawalla as-solihin walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wa la anfusuhum yansurun wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayka fahum la yubsirun khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghunaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un 'alim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunakum fil ghayyi summa la yubsirun wa ikhwanuhum yamuddunakum fil ghayyi fa idza hum fil ghayyi summa la yuqsirun wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu law lajtabaitaha qul inna attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairum min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Walladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun wa iz ya'lakumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra zati syawkati takunu lakum wallahu yuridu Allahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin yuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza staghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddakum bi alfin minal malaikati murdifin wa ma ja'alallahu illa busyra lakum litatma'inna bihi qulubukum wa man nasu illa min 'indillahil 'azizil hakim wa man nasu illa min 'indillah
ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويثبت على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلى متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت إن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله مهين كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تعطوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولا تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت أن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله سم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطف بكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو فضل عظيم إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو تخرجوا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذ قال اللهم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا لولا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون
كافرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم تحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعضها فيركمه جميعا فيجعله إلى جهنم فجعله في جهنم فذلك أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن ينتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. Bisa kembali. Oke. Saya doakan nanti dulu begitu bersama pasangannya ya. Nah, silakan duduk di itu. Boleh mundur ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertahniah untuk Ananda Nurul Aulia binti Nurdin asal Senjai. Pada Ananda Akina Milli Askia binti Yasir asal Senjai. Pada Ananda Zakia binti Abdurrahman asal Senjai. Senjai mana asal lo? Masya Allah. Ini bukan dibikin atau dicocok-cocokkan. Alhamdulillah Allah muliakan teman-teman kalian berteman dan memuliakan diri dan memacu diri untuk senantiasa memberikan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang lainnya nanti ini tidak dicocok-cocokkan. Semoga berikut-berikutnya nanti berteman, tapi teman yang membuat semakin memacu diri untuk memperlihatkan yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa simaan butuh perjuangan dan pengorbanan waktu yang luar biasa. Kalau sekedar menghafal, menambah, banyak yang melakukan dan banyak yang berhasil begitu. Tetapi sekali lagi saya ulang-ulang lagi ini, bahwa untuk bisa simaan membutuhkan energi, persiapan, dan kemampuan yang lain lagi untuk bisa sampai di situ. Apalagi simaannya sudah 10 juz. Dan insya Allah pada malam ke-27, pada pas sudah 27 apa malam ke-27? Insya Allah pada malam ke-27 insya Allah kita berdoa dan pesan guru kita dari Mekah
dari Tanah Haram, Ustadz Bakhtiar Nasir, mengingatkan kita semua untuk menghidupkan malam ke-27. Walau pesan beliau dan pesan Rasulullah bahwa 10 hari terakhir Ramadan itu harus berjuang lebih daripada 10 hari-hari sebelumnya. Hari pertama sampai 10, 11 sampai 20 harus lebih bersemangat lagi di hari ke-20 sampai 30 atau 29. Karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar di malam ke-27 dengan simaan putrinya 30 juz 2 orang. Satu dari Makassar, satunya dari Riau. Masya Allah. Ya, semoga insya Allah saya doakan dengan cara-cara seperti ini memicu, memotivasi yang lainnya. Bukan menjadi penonton yang asyik dengan menonton, tidak. Harus ada giroh dan semangat yang membara di jiwa-jiwa kalian setelah melihat temannya seperti ini. Kalau dia dapat waktu, diberikan waktu oleh Allah 24 jam di madrasah Habib Quran, saya juga mendapatkan waktu yang sama, makanan yang sama, minuman yang sama. Kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Padahal sama-sama diberi mata, diberi telinga, tapi ada yang lalai, ada yang sungguh-sungguh. Ini hanya persoalan sungguh-sungguh atau tidak? Persoalan sungguh-sungguh atau tidak? Dan harus merasa hina ketika tidak mampu karena kita lalai. Harus merasa hina kalau tidak mampu karena lalai. Mudah-mudahan insya Allah dengan kita berjuang, saya doakan bahwa kemudahan itu berawal dari kesungguhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa adakah ayat yang memerintahkan ifat bismi rabbika? Nada. Yang ada iqra. Karena untuk bisa sampai ke tangga menghafal harus dimulai dengan membaca. Dan saya ulangi, siapa yang paling sering baca Quran, siapa yang paling sering menyendiri bersama Quran, insya Allah kemungkinan besar dikaruniai Al-Quran itu sendiri. Ya, walau ada hal-hal tertentu di mana kita melihat orang semangat membaca untuk menghafal, tapi tidak hafal-hafal, tapi dimuliakan oleh Al-Quran. Saya menceritakan ini, semoga menginspirasi kita semua. Cerita kita yang pernah terputus karena hujan, saya ulangi kembali. Dan ini menjadi kebanggaan tersendiri sebagai seorang guru. Dan di sini kebahagiaannya seorang guru. Saya menceritakan ini untuk melihat betapa orang yang sungguh-sungguh dengan Al-Quran, Allah muliakan. Orang yang tidak mampu menghafalnya secara utuh, seperti orang-orang yang dimudahkan menghafal. Salah satu dari 4 saudari kalian yang ke Akisi, ketika mau berlibur ini, ada yang memutuskan untuk tidak pulang ke Sulawesi. Dan dia tidak mau nyampaikan itu ke saya, karena pasti tahu, kalau saya tahu pasti saya belikan tiket. Tidak mau. Saya tahu dari temannya, dia mengatakan, Ustaz, alhamdulillah kami bertiga ini insya Allah berlibur dan pulang ke Sulawesi, kecuali yang ini. Dia tidak memilih untuk tinggal tetap di Akisi. Saya bilang pasti karena tidak punya uang. Uruskan tiketnya, insya Allah saya yang akan belikan. Coba lihat, 4-empatnya hebat. Tidak ada sedikit pun antara mereka ini yang 3 merasa iri. Kenapa dia dibelikan dan saya tidak? Dan saya sama-sama dari MHQ tidak. Mereka menghargai temannya yang punya, dan yang tidak punya mereka hargai. Saya bilang uruskan, kasih tahu saya. Bahkan dia mengatakan, Ustaz, saya tidak beritahu kalau saya uruskan tiket, karena kalau dia tahu pasti tidak mau. Pasti dia tidak mau. Subhanallah, ketika sementara kita urus, saya mau bayarkan tiketnya, ternyata WA-nya masuk. Ada WA-nya ke saya. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah punya tiket sekarang untuk bisa pulang berlibur. Sebenarnya saya lagi proses ini.
untuk bayar tiketmu. Apa harus saya batalkan? Benar ini punya tiket? Ya Ustaz, alhamdulillah saya punya tiket. Ada hamba Allah yang digerakkan hatinya memberikan kepada saya uang, dan uang itu bisa saya gunakan untuk pulang berlibur. Dengan uang itu saya bisa beli tiket. Apa dia bilang? Di dalam itu, saya merasa berat terlalu banyak merepotkan Ustadz bersama keluarga. Saya tidak mau lagi. Saya sudah ingin berusaha mandiri. Sebagaimana, wah ini yang menarik bagi saya. Sebagaimana Ustadz yang sering ajarkan kepada kami, bahwa jangan takut kalau di jalan Allah, karena kalau kamu sudah di jalan Allah, pasti Allah pula yang memenuhi kebutuhanmu. Dan ternyata Ustadz, alhamdulillah, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba ada seseorang yang digerakkan hatinya, kemudian memberikan uang kepada saya, dan uang itu cukup saya belikan untuk bisa berlibur ke Sulawesi, karena saya bisa beli tiket dengan uang itu. Dalam hatiku, Masya Allah, waktu kamu di MHQ, sering saya saksikan, bahkan kadang saya komplain dalam hati saya, bahkan pernah saya panggil. Kenapa? Saya kira jarang mengaji, karena dia di dapur terus memasak terus. Kapan dia mengaji? Dia mengaji biasanya kalau kalian sudah terlelap tidur kalian. Kalau kalian sudah istirahat, karena bukan tidak memasak, pasti dia mengaji. Dan bahkan mungkin saking capeknya dia selalu di dapur. Kemudian dia biasa sambil pegang Quran, tertidur dengan Qurannya karena capek. Demi kalian, ya. Sehingga pernah saya panggil, nak, kalau terhalang Ki mengaji gara-gara di dapur, berhenti di dapur. Dan tidak Ustaz, saya bisa atur waktu. Saya bisa memasak dan saya juga bisa mengaji. Ternyata kadang jam 11 malam saya lihat kalian sudah istirahat atau main-main, baru dia setengah mati membaca. Ternyata dia mendapatkan keberkahan Al-Quran lewat kerja kerasnya untuk teman-temannya, dan kerja kerasnya tidak menghalangi dia untuk baca Quran. Ternyata dimudahkan mendapatkan keberkahan Al-Quran. Di mana keberkahannya? Karena dia sudah yakin dengan apa yang Allah janjikan. Dan itulah alhamdulillah inti ilmu yang Allah berikan kepada saya. Yakin dengan apa yang Allah janjikan. Alhamdulillah. Coba lihat sampai di mana sekarang fondasi. Sampai di WC Timur. Berapa tahun saya pernah bilang bahwa nanti bangunan sampai di sana. Rasanya baru 1-2 bulan ya. Ketika saya ngomong itu, kalian percaya atau tidak? Disuruh percaya, dipaksa percaya pun kayaknya tidak ya. Ketika waktu itu kalian masuk akal tidak kalau saya bilang nanti bangunan kita sampai di WC Timur? Ada bayangan tak? Ada. Saya juga tidak ada bayangan kok bisa. Tapi alhamdulillah, karena kita yakin, saya cuma ngomong saja, doakan nanti bangunan kita begitu. Dan insya Allah, mudah-mudahan bukan cuma sampai di pondasi, sampai selesai bisa digunakan. Saya sering dulu bilang bahwa alhamdulillah, insya Allah nanti ada yang akan bangun asrama putra. Nah, sekarang ada nih tanda-tandanya? Ada. Alhamdulillah, besi datang itu 570 batang besi ulir. Dan waktu saya beli besi itu, ya agak lebih besar sedikit dari itu, harganya 250.000 satu batang. Nah ini 570 batang, satu orang yang beli. Bersamaan dengan besi berapa lagi Ustazul? Besi 14, itu yang ulir. Besi 10 berapa? 12. Enggak, besi 10 berapa biji? 228 bersamaan. Kemudian besi 12 berapa Ustaz? 120. Besi 6? 500 sekian. Itu satu orang yang beli, dan belinya tidak pakai pasir.
Tidak bercampur pasir, pakai duit. Ya. Dan tadi ini sudah mulai lagi pengiriman untuk budget bata ringannya. Selain disuruh hitung lebih 1.000. Ya, artinya bata ringan yang datang itu bisa sampai selesai 3 lantai. Artinya sebelum dimulai itu semua bahan-bahan yang dibutuhkan satu bangunan sampai 3 lantai datang semuanya baru mulai. Mudah-mudahan setelah Lebaran insya Allah segera dimulai. Dan insya Allah kalau sesuai dengan gambarnya terlalu megah bagi penghafal Quran yang gratis dengan gedung seperti itu. Terlalu megah, terlalu mega. Ya, ini saja yang ada nih, masya Allah. Orang apa namanya kalau kesini merasa komentarnya tuh ini kayak pesantren rekreasi ya. Ini kayak villa-villa, kayak apa? Padahal kita alhamdulillah sangat sederhana kita melakukan ini semua. Apalagi nanti kalau jadi gedungnya Putra. Dan mudah-mudahan tambahan 4 gedung putri selesai juga. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Tambah masjidnya putri. Amin. Tambah kafenya putri. Amin. Alamannya putri. Masya Allah. Masya Allah. Dan mudah-mudahan beberapa tahun kemudian kita bisa bikin asrama khusus putra. Ya, sehingga di sini semuanya putri. Dan insya Allah dipertemukan putra dan putri nanti di kantor KUA. Ambil, masya Allah, masya Allah. Semua ada jalannya. Bawaan bersama Quran ini kita sudah merasakan kemudahan-kemudahan hidup kita. Kalau tidak, coba pernah saya bercanda sebelum Ramadan kan? Insya Allah Ramadan kita akan perbaiki gizi kalian, makanan kalian. Insya Allah di Ramadan selamat tinggal tahu tempe. Karena tahu tempe yang paling sering kita ketemu di luar Ramadan. Maka selama Ramadan selamat tinggal dulu. Mohon maaf penjual tahu dan tempe saya tidak beli dulu. Karena saya mau kasih makan santri saya sapi, ayam, ikan, kambing, telur. Kalau ada pun tempe dan tahu sedikit saja dicampur supaya ada rasanya saja. Benar tidak? Tiap hari ada es buahnya. Masya Allah. Dan kalian tahu selama Ramadan Ustadz Kamal jarang mengeluarkan uang. Saya cuma bilang, cuma ngomong saya kan. Dan waktu saya ngomong itu kayak sungguh-sungguh atau bercanda? Bercandanya saja benar, apalagi sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Pernah saya bilang tidak sebelum Ramadan, insya Allah Ramadan ini kita potong 5 sapi. Pernah? Benar tidak? Ada 5 sapi sudah dipotong. Di atasnya benar karena akan jadi 6. Insya Allah di puasa terakhir 1 ekor sapi lagi. Sudah kita mau beli, uangnya sudah ada. Saya bilang kalau lebih dari 5 berarti bonus. Berarti kita dapat bonus. Kita berdoa dari sekarang. Mudah-mudahan kita panjang umur tahun depan, minimal tahun depan 10 ekor sapi. Amin. Harus ada peningkatan. Sampai nanti setiap malam 1 ekor sapi. Entah itu tahun keberapa. Mungkin kalian sudah jadi ustadzah waktu itu. Atau kalian sudah punya rumah-rumah tersendiri nanti di MHQ bersama suami kalian, bersama anak kalian. Subhanallah. Ini mustahil atau tidak? Tidak. Mustahil atau tidak? Tidak. Ini saya bercanda apa benaran? Benar. Bercanda kelihatannya tapi benar pada akhirnya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah sekali lagi malam ke-27 simaan 30 Insya Allah siap begadang? Siap.
Saya mau lihat nanti siapa yang rekor. Mudah-mudahan saya juga terpilih. Bisa menyaksikan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya datang pembukaan, kemudian saya tutup di akhir. Sehingga saya mendapatkan Al-Fatihah dan An-Nas. Ya, saya berdoa saya diberi karunia untuk bisa mendengarkan semua dari awal sampai akhir. Kalau saya mau doakan semua santri saya bisa seperti itu. Dan ini titik awal putri bisa simaan 30 juz sendiri. Ya, saking ininya saya itu ada putri bisa simaan 30 juz tapi sendiri. Tidak ada yang temani. Saya doakan, saya akan berdoa sungguh-sungguh di malam ke-27 itu. Dan saya tidak tahu siapa yang dibukakan hatinya oleh Allah dengan doa saya sehingga mampu simaan 30 juz sendiri. Bukan sendiri, saking maunya bisa dibilang sendiri. 30 juz sendiri. Mudah-mudahan paling lambat Idul Adha. Idul Adha sudah ada salah satu atau salah dua, mudah-mudahan bisa salah 3. Di Lebaran Idul Adha. Insya Allah. Terima kasih semuanya atas kesetiaannya bersama Madrasah Hafidz Quran. Terima kasih kesungguhannya. Pertama, kesungguhan baca Qurannya dulu yang paling saya utamakan. Di antara kalian yang Allah pilih memberikan tenaga terbaiknya untuk kebaikan Madrasah Hafidz Quran. Ini juga bisa diabaikan. Kita doakan ini juga insya Allah mendapatkan keberkahan dari Al-Quran karena melayani orang-orang penghafal Al-Quran. Dan saya doakan mudah-mudahan dengan itu dia tidak melalaikan baca Quran. Soal hafalnya belakangan, maksud saya belakangan itu bukan berarti tidak sungguh-sungguh. Saking inginnya saya itu kalian tenang di sini dan sungguh-sungguh baca Quran. Itu yang saya mau. Karena kalau tidak di sini pasti Miki tidak bisa mengaji lama. Kalau tidak di sini pasti Miki tidak bisa pegang HP. Kalau tidak di sini Miki tidak bisa Miki tepat waktu sholat. Kalau tidak di sini Miki tidak mungkin bisa salat lail. Walau lailina mata. Ya. Tidak mungkin. Ketaatan ini tergantung siapa kita sering berteman. Siapa kita sering berteman. Di fasir untuk matutu ia sering syakarudu si matutu wali silong sama-sama. Yang rajin mengaji berteman itu, yang rajin santai berteman juga, yang rajin siapa di betren ya, yang rajin cari tempat persembunyian ketika waktu mengaji berteman juga itu. Tergantung kita ini mau di kelompok mana. Di kelompok dicari ketika waktu mengaji, atau di kelompok di mana orang sudah istirahat tapi dia masih mengaji. Waktu mengaji apalagi lagi mengaji mentomi. Karena waktu tidak mengaji saja dia mengaji. Tapi ada orang mentol waktu mengaji baru enak rasa sembunyi. Waktu tidak mengaji baru kelihatan. Ada orang begitu. Sejenis kelelawar. Manusia sejenis kelelawar. Bagaimana kelelawar itu? Cahaya bagi dia adalah kegelapan. Tapi kegelapan bagi orang lain dia adalah cahaya. Karena nanti bisa melihat matanya kalau ada kegelapan. Tapi kalau ada terang dia tidak bisa melihat. Jadi orang yang hidupnya di MHQ, yang selalu sembunyi waktu mengaji adalah manusia sejenis kampret. Sejenis kelelawar. Wahai manusia kelelawar. Ya. Mudah-mudahan insya Allah setelah ini
keberkahan kita menyimak 10 juz ini, tidak ada manusia-manusia MHQ sejenis kelelawar. Waktu orang mengaji tidur waktu orang tidur baru cerita, tidak bisa tidur, gelisah. Pas nanti orang bangun untuk mengaji tidak bisa bangun. Nah, ini sejenis kelelawar. Magelok difasitin rok kelelawar nih. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak ada di sini. Itu di tempat lain. Mana ada anak santri MHQ begitu. Anak MHQ itu rajin-rajin, anaknya baik-baik, cantik-cantik semua, ya, suka senyum, semangat selalu membara di dada dengan Al-Quran, ya. Subhanallah. Oke, terima kasih semuanya, ya. Alhamdulillah, mohon maaf, saya sekarang lagi belajar menjadi suami yang baik, ya, dan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak saya. Nah, jadi kalau dulu mungkin karena atas nama dakwah, mohon maaf, terkadang saya ada hal tertentu saya abaikan, bukan abaikannya, saya merasa lebih fokus ke santri saya. Tapi insya Allah tidak mengurangi pengabdian saya dengan santri. Insya Allah saya akan melakukan yang terbaik untuk istri saya dan untuk anak-anak saya. Dan saya mulai tadi, makanya tadi di Palatai saya istirahat dulu, tanpa sepengetahuan istri saya dan anak saya kasih tahu bagian dapur, saya mau memberikan layanan terbaik untuk istri saya dan anak-anak saya, ya, karena saya mau jadi bapak yang baik bagi anak saya dan menjadi suami bagi istri saya. Doakan ya, doakan, ya. Mudah-mudahan itu saya semakin berkah hidup saya. Amin. Semakin berkah hidup saya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, satu putra saya belum kesini karena Ananda Zen itu persiapan untuk ujian ke Gontor. Ya, Kaisa saya batalkan karena alhamdulillah Zen bisa ke Gontor. Kalau kemarin Kaisa saya maju dorong ke Gontor karena dia Zen belum punya ijazah. Ternyata bisa dibikinkan ijazah ijazah tanda tamat dulu bahwa ini benar kelas 6 dan akan ada nanti ijazahnya di bulan 7. Ternyata bisa. Juga pada tanggal 11 harusnya ujiannya, tapi alhamdulillah ada kebijakan dari sekolahnya bisa dari tanggal 6 sampai tanggal 9 sehingga dua-duanya bisa berjalan, bisa tetap ujian di sekolahnya, bisa tetap ujian di Gontor. Insya Allah tanggal 11 sudah terbang ke Kendari karena untuk zona luar Pulau Jawa semuanya ujiannya di Kendari, di Gontor Kendari. Nanti setelah penentuan lulus baru ditempatkan siapa di Jawa, siapa di Kendari dan seterusnya, ya. Doakan mudah-mudahan Anda Zen bisa masuk di Gontor Pusat. Ya. Walau sekarang tidak ada bedanya pusat dengan cabang-cabang, tidak sama kualitasnya. Cuma saya ingin anak saya adanya di Jawa, ya, adanya di Jawa supaya bisa bersaing. Alhamdulillah Ananda Habib sudah hadir juga di sini karena berlibur juga selama 10 hari. Sebelum tanggal 10 kembali lagi karantina dan setelah itu mungkin 1 bulan lebih sudah terbang ke Turki. Mohon doanya ya karena ini malam mulia, mohon doanya. Ya. Kemudian mohon doanya semua dan saling mendoakan, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Ya. Saya sampaikan ke saudara-saudaranya bahwa bukan Turki yang menjadi penentu bahwa kita mulia. Supaya semuanya merasa bahwa tolong kalian semua, saya tadi ngomong di mobil, lihat potensi tak semua nak, di mana kemampuan tak dan kamu fokus di situ dan hidupmu tidak boleh untuk dirimu, hidupmu untuk umat. Itu pesan saya sama anak-anak saya. Kamu Zaki, kamu Khalil, saya sudah sampaikan semua. Potensimu di mana, kembangkan sendiri. Di mana cocok setelah tamat SMA, tapi ayah mau kamu tetap fokus di Quran semua. Walau nanti jadi apa, tapi kamu tetap di Al-Quran. Ya, jadi apapun, ya saya ingin anak saya juga berkembang seperti anak-anak yang lain, tetapi tidak boleh lepas dari Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran yang menuntunnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, sekedar informasi supaya orang tahu, karena ini disiarkan di YouTube. Alhamdulillah anak saya baru 7. Ya. Anak
Anak saya baru tuh 7, alhamdulillah. Baru 7. Ya. Kenapa senyum kalau baru 7? Ya. Dan saya doakan nanti semua anak-anak santri saya bangga dengan anaknya yang banyak. Dan soleh-solehah semua anaknya. Jangan seperti orang perempuan hari ini takut punya anak banyak. Kalau anak punya anak 10 dengan 1, mana yang hebat? Kalau ada anak atas 10 penghafal Quran semua dengan ada punya anak 1 tapi preman, mana yang hebat? Lebih baik 10 tapi hafal Quran semua daripada 1 tapi jauh dari Al-Quran. Makanya saya ulangi, banggalah jadi perempuan kalau punya anak yang banyak. Kalau perlu belum jalan, lahir lagi 1. Kalau perlu. Coba dulu Ustazah, mohon maaf ya, mohon maaf. Apakah Ustazah dulu tidak kerepotan dengan sambil kuliah setiap semester genap pasti melahirkan, setiap semester genap melahirkan. Jadi kuliahnya itu pasti ada cutinya 2 bulan karena menyapi anaknya. Tapi tetap alhamdulillah selesai satunya. Selesai kuliahnya, sekarang S2 lagi. Untuk tidak beranak nih. Yang pertanyaan saya adalah, apakah waktu itu Ustazah tidak merasa susah? Susah sekali. Tapi coba lihat sekarang keadaannya dengan anak-anaknya. Ya. Sudah kayak temannya anaknya. Sudah kayak selalu bersama dan sangat bahagia bersama anaknya. Karena sudah pada besar. Dan saya tadi alhamdulillah sebelum ke sini saya merasakan betul betapa bahagianya punya anak. Karena yang membangunkan saya anak saya, dia tarik saya bangun. Saya tuh agak capek, agak sedih, dia pijit dulu saya baru saya ke sini. Subhanallah. Saya berharap nanti kalian sekali lagi bangga punya anak yang banyak. Jangan takut punya anak banyak. Ulangi, yang keras. Jangan takut punya anak yang banyak. Ulangi, belum semangat. Jangan takut punya anak yang banyak. Belum keras. Itu sampai di luar kesadaranmu nanti sehingga ketika punya suami, ngia. Tahu berikutnya ngia. Tahu berikutnya ngia. Sampai 10. Sanggup? Siap? Nah. Saya ulangi. Jangan takut punya anak yang banyak. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf saya ngomong begini karena di depan saya adalah calon emak-emak. Ya. Artinya sudah usianya memang harus yang ngomong begini. Kalau di depannya anak-anak kelas anak SMP semuanya, ya tidak mungkin saya ngomong begini. Tidak mungkin saya ngomong begini, ya. Saya berarti tidak ngerti kepada siapa saya ngomong. Saya ngomong begini karena kalian sudah kelas 3 SMA, ada sudah tamat kelas SMA malah, ada yang kelas 1 SMA, ya. Artinya sudah layak dilamar. Sudah layak dilamar, sudah layak menikah. Ya. Oke. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa sebentar imam salat lainnya? Siapa lagi? Siapa? Apa? Tidak bisa sama putra karena kondisi masjid putri nggak bisa dan masjid putra juga tidak muat untuk kalian. Tetap sholat lain di sini saja, ya. Di sini semua untuk SMA-nya atau di kelompok ini yang putri MTS-nya seperti di Ruteng. Saya belum dapat ini nama yang benar dengan Ruteng, ya. Kalau saya sebut Ruteng agak-agak sedih sigorok. Ya. Ya. Agak lain-lain saya rasa. Ruteng, Ruang Tengah. Ya. Lebih bagus Jateng, Jawa Tengah itu Ruteng. Nanti tolong saya sengembara memberikan nama apa itu yang cocok itu yang rumah besar itu, ya.
Maaf. Apa? Terserah nanti. Kasih tahu saya menang, saya kasih hadiah. Hadiah lebaran insya Allah. Uang tunai langsung. Ya. Mohon doanya, sekarang lagi proses kita bikin jilbab baru semua untuk supaya di hari lebaran itu ada yang baru. Ya. Ternyata alhamdulillahnya kalau satu jilbab 50.000 saja harganya, itu butuh uang 18 juta baru dapat semua. Ya. Terlanjur saya sudah pesan semua, saya seluruh santri dan seluruh ustadzah. Setelah dibikin baru saya hitung, Bismillah, ada, pasti ada uangnya. Ya. 250 juta saya beli tanah, 1 minggu sudah ada, apalagi aku cuma 18 juta, terlalu sedikit. Terlalu sedih dan terlalu kecil bagi MHQ. Menyemangati diri. Harus begitu. Belum putranya juga kita usahakan. Sorbangka atau apa, sarung kemarin sudah punya semua, atau songkok nanti kita lihat, atau sandal terserah nanti. Yang penting ada baru. Ya, kos kaki kah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, silakan istirahat biar bisa bangun sholat lain ya. Oke, silakan.